Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program khusus yang membahas tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu buku yang diyakini diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan bab 51 dengan judul Terang Hidup Itu. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Saat ini saudara masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya juga bersama dengan kedua Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Nah para pendengar sekalian, mari kita ikuti ringkasan bagian kedua dari bab 51. Silakan Dr. Alvin. Baik, terima kasih Dr. Grace. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari pelajaran yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 tentang orang yang buta sejak lahirnya ini, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua sampai pada saat ini. Saat mana kami ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan Yesus. Biarlah pergumulan-pergumulan seperti yang kami akan pelajari ini melalui tuntunan Roh Kudus akan menolong kami melewati segala kesulitan ini ketika Yesus boleh menang dalam melewati perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan kembali suatu pelajaran yang masih berhubungan dengan peristiwa-peristiwa ketika Yesus berada di dalam Ka'bah pada hari Sabat. Ketika Yesus hampir dilempar batu oleh para pemimpin-pemimpin agama, oleh karena mereka begitu marah terhadap Yesus yang mengaku bahwa dia adalah terang dunia, yang sebenarnya memang dia adalah terang dunia itu. Lalu Yesus pergi menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika Yesus sedang keluar melewati banyak orang, Yesus melewati beberapa orang, khususnya orang yang sudah buta sejak lahirnya. Kalau kita baca dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut, dan ayat-ayat selanjutnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang buta sejak lahir ini, dia sudah tentu tidak pernah melihat terang, tidak pernah melihat apa-apa yang dia tahu dalam hidup ini, bahwa dia hanya bisa rasakan sesuatu, tapi dia tidak bisa melihat. Karena dia tidak tahu, otaknya pun untuk fungsi pusat penglihatan pun tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi seorang yang buta sejak lahir ini boleh disembuhkan. Inilah pendapat orang pada waktu itu. Dan ayat 2 kita baca. Murid-muridnya kemudian bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara-saudaraku, pada waktu itu setiap penyakit ini diidentikan bahwa ini berhubungan dengan dosa. Sehingga murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Orang ini dilahirkan buta, Yesus. Siapa yang bersalah? Orang tuanya kah? Atau orang yang dilahirkan buta ini?" Lalu apa jawab Yesus dalam ayat yang ketiga? Jawab Yesus, "Bukan dia
Maksudnya bukan orang yang dilahirkan buta ini. Dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara-saudaraku, seringkali ketika kita menyaksikan ada orang yang sakit, mungkin seringkali kita berada pada posisi seperti menghakimi dia. Oh, dia sakit karena kesalahannya. Dia sakit karena dosanya. Misalnya seorang yang sakit berhubungan dengan penyakit kulit. Oh, karena dia sakit karena dia mungkin terpapar atau dia melakukan penggunaan obat-obat atau meminum obat dengan sembarangan dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Ketika orang sakit kanker, kita berpikir, oh karena dia punya gaya hidupnya tidak baik, tidak sehat. Kita menuduh orang tersebut. Tapi apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita semua pada saat ini? Bahwa kita tidak punya hak untuk menuduh orang. Kita tidak punya hak untuk menjadi hakim. Yesus sendiri berkata, itu bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya. Tetapi ini akan menyatakan kemuliaan pekerjaan Bapanya. Mari kita teruskan. Di dalam ayat 4, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama masih siang, artinya selama kita masih boleh mengenal Yesus, kesempatan yang indah di masa kita masih boleh membaca firman Tuhan, berdoa, menyatakan kebenaran Tuhan dalam hati kita, maka kita perlu mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Jangan kita dengan cinta diri kita melupakan tanggung jawab yang suci dan mulia ini. Akan datang malam, suatu saat nanti, di mana ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kita dapatkan. Firman Tuhan berkata, kamu akan mencari dari mana-mana untuk mencari kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi kamu tidak akan memperolehnya. Kapan itu? Kalau kita lihat pelajaran ini, maka ketika hati kita dikeraskan, dan ketika ada firman Tuhan yang coba menegur kita, walaupun itu ada di depan mata kita tidak bisa mengenalnya. Itu adalah oleh karena keangkuhan kita mengeraskan hati kita. Di dalam ayat yang ke-6, Yesus berkata pula, setelah ia mengatakan semuanya itu, setelah ia berkata, akulah terang dunia, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Saudara-saudaraku, hari itu adalah hari Sabat, di mana orang Israel bangsa Yahudi menganggap berdosa bila ada orang yang mengaduk-aduk tanah atau membuang ludah di tanah. Mereka akan mempersalahkan bahwa orang ini akan melanggar Sabat. Tapi itu adalah suatu sistem tradisi yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, yang mereka buat, yang mereka lebih hormati daripada firman Allah sendiri. Sedangkan hari Sabat adalah Sabat untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain, tapi telah dibatasi dengan berbagai peraturan-peraturan yang menyusahkan, khususnya untuk menolong orang yang lain. Dan ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, kata Yesus kepada orang yang buta sejak lahirnya ini, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Saudara-saudaraku, ketika Yesus menempelkan tanah yang sudah diludahi itu ke mata orang buta tadi itu belum bisa melihat. Tapi ketika Yesus suruh pergi orang ini kepada membasuhlah dirimu di kolam Siloam. Apa artinya Siloam? Ayat 7 ini mengatakan Siloam artinya yang diutus. Apa artinya yang diutus? Siapa yang diutus? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka penyembuh ini adalah bukan tanah dan bukan ludah itu, tapi Yesus Kristus sendiri adalah penyembuh yang ajaib itu. Maka apa yang diperbuat oleh orang buta ini? Maka pergilah orang buta itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudaraku, kita bersyukur. Kita memiliki orang yang diutus, Siloam, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang akan menyembuhkan setiap sakit kita, penyakit jasmani kita, terlebih penyakit rohani yang telah membutakan mata hati kita. Di sekeliling Yesus pada waktu itu ada dua orang buta. Orang yang buta fisiknya, tapi hatinya melek. Dan ada orang yang mata fisiknya melek, tetapi hatinya buta.
biarlah saudara dan saya adalah berada pada tempat di mana hati kita boleh terbuka untuk melihat kebenaran ini. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kesusahan terjadi dalam hidup kita, tidaklah berarti bahwa Yesus tidak mengasihi kita. Karena Yesus mengetahui keperluan jiwa saudara dan saya, karena Yesus telah hidup dalam penderitaan, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan di dalam Dia. Mari para pendengar sekalian, Yesus memiliki kasih yang menyelamatkan dan menawarkannya menjadi milik saudara dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan bab yang ke-51. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. dan Dr. Alvin, Ibu Jenny, Ibu Doli, mari kita lanjutkan dengan diskusi dalam pembahasan bab 51 bagian yang kedua. Saya ingin memberikan komentar dan mungkin minta pendapat juga Dr. Alvin dan Ibu Jenny maupun Ibu Doli tentang anggapan pada waktu itu yang juga banyak kali menjadi pemikiran dan anggapan orang-orang Kristen sekarang, yaitu bahwa orang kalau menderita itu berarti dia tidak diberkati oleh Tuhan, dia tidak dikasih atau dia sedang terhukum. Sementara pelajaran kita kali ini pada bagian kedua bahwa waktu orang buta itu ditanya, ini dia buta karena kesalahan siapa? Tapi jawab Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pelajaran ini tentu saja suatu pelajaran yang sangat dalam, tapi tidak mudah tentang iman. Mungkin Dr. Alvin bisa mengulangi sedikit tentang pelajaran pada pembahasan bab sebelumnya tentang iman yang biasa dan iman yang luar biasa. Ada hubungannya, saya yakin. Ya. Baik, ini kalau kita menyaksikan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ada dua bagian yang selalu terjadi ya. Ada orang sakit yang memang karena dosanya, seperti kesalahannya, ya, seperti orang yang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah itu, dia bergumul dengan dia punya dosa. Orang yang kusta juga bergumul dengan dia punya dosa. Orang yang di Bethesda juga bergumul dengan dia punya dosa. Sehingga Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Tapi ketika ada penyakit yang didatangkan oleh setan, contohnya siapa di Alkitab? Banyak. Ayub tidak berdosa, tapi dia ditimpakan penyakit oleh setan. Dan Yusuf juga, ya, dia juga menderita, tapi bukan karena dosanya, karena setan membuat demikian. Lalu anak orang yang buta sejak lahir ini, dia dilahirkan buta, bukan dia tahu punya buta, dia tidak tahu berbuat dosa, tapi dia sudah buta. Nah, di kelompok yang ini Yesus mengatakan ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, seringkali bagi kita, bagi manusia, kita menyamaratakan dua kelompok yang tadi Yesus seringkali bagi. Kita pikir semua kesalahan sama seperti orang Farisi atau orang-orang Yahudi dulu menganggap itulah karena dosa. Memang kita orang berdosa, tapi Yesus lagi ajar kita bahwa kita bisa hidup tanpa pengalaman dosa yang membuat kita menderita. Tapi karena setan marah ketika kita mengikut Tuhan. Nah, ketika kita berdosa dan kita menerima akibat dosa dan kita percaya hanya sampai situ untuk kita dapat penyembuhan ketika kita sudah bertobat, itulah yang disebut dengan iman yang biasa-biasa. Iya. Tetapi ketika kita tidak berpikir kita tidak melakukan salah, tapi kita menderita, kita masih percaya kepada Tuhan, itulah iman yang luar biasa. Inilah yang mungkin kita sedang pelajari. Dan paling indah sekali, kita pun berada pada tahap di mana iman kita, iman yang luar biasa. Jadi saya yakin para pendengar sekalian juga dimanapun Anda berada, saudara juga mendapatkan kekuatan bahwa ketika kita dirundung sesuatu yang menyusahkan, jangan kehilangan iman. Yakin bahwa Yesus tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. Sebaliknya kita tentu tidak boleh menghakimi orang lain yang sedang mengalami kesusahan serta-merta kita menuduh mereka itu, oh mereka tidak setia, oh mereka sedang dihukum Tuhan. Oke, mungkin Ibu Jenny silakan. Terima kasih Dr. Grace. Saya mau bertanya ke Dr. Alvin. Jadi kalau kita sesuatu terjadi di kehidupan kita atau sebagai orang yang sakit gitu ya, kita tetap harus mengucap syukur ya, karena mungkin itu
Tuhan mengizinkan penyakit itu datang ke kita supaya mungkin kita lebih berserah atau kita lebih berharap pada Tuhan dan kita jangan terlalu sombong. Karena kadang kita kalau sehat kita terlalu sombong. Tapi dengan adanya kurang nyaman di tubuh ini, kita lebih rendah hati mungkin, kita lebih memahami juga orang yang sakit. Kita merasakan. Jadi mungkin itu pertanyaan saya ke Dr. Alvin. Ya, seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, penyakit orang ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan, dia lihat kita. Ketika diizinkan penyakit datang, ternyata orang ini ternyata lebih berserah sama saya. Berarti ketika penderitaan datang kepada kita lebih berserah kepadanya. Seperti kita pelajari sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang merasa dirinya berkecukupan. Sudah ada semuanya, sudah memiliki segala sesuatu, sampai dia tidak perlu Tuhan lagi. Rasa dirinya benar, dia tidak tahu ada terang yang sudah datang. Dan ketika kegelapan sedikit menyentuh kita rasa seperti, saya butuh terang. Kita bersyukur itu Ibu Jenny, bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ada juga orang, ketika kesusahan datang, dia malah justru marah sama Tuhan, menyangkal Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, itu betul-betul hatinya sudah menolak, menutup pintu hatinya. Apapun yang Tuhan sudah membuat dia, melalui kesulitan yang paling berat sekalipun diizinkan Tuhan, dia tetap menolak Tuhan. Oke, terima kasih. Ibu Doli, silakan. Dr. Alvin, Dr. Grace, ada hal yang menarik di situ. Pada waktu Yesus membuka mata orang buta itu, dan itu terjadi pada hari Sabat. Jadi orang Farisi semua menyalahkan Yesus mengadakan hal itu. Dia mengambil lumpur dan menaruh ludah ke dalamnya. Jadi orang-orang atau kita juga sekarang ini bisa di-apply dalam kehidupan kita. Bagaimana harus menyucikan Sabat, bagaimana apa yang kita harus buat pada hari Sabat, sebagaimana Yesus buat pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam buku Markus pasal 2, Yesus adalah Tuhan atau Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat diadakan untuk manusia. Untuk apa? Untuk berbuat kebajikan. Itu yang selalu dilakukan Yesus. Tapi manusia sering membatasi peraturan itu seperti untuk keselamatan itu dengan berbagai peraturan-peraturan lain yang katanya lebih penting. Kayak seperti tadi mengaduk tanah, membuang ludah, ya kan? Atau kita mungkin bikin peraturan yang lain. Hari Sabat ini adalah hari yang dimana perbaktian begini-begini, liturginya harus ikut begitu. Dan kalau kita tidak ikut itu, kita bersalah, kita dihukum, kita didisiplin. Luar biasa. Padahal kita mau melakukan kebajikan. Sehingga Yesus seringkali berkata kepada orang-orang yang mempunyai peraturan-peraturan yang ditambah-tambah ini adalah, ketika Anda mempunyai keledai yang saja jatuh ke dalam lubang, bukankah Anda mengambilnya? Jadi ketika itu berhubungan dengan diri kita mau buat. Tapi ketika itu kita lihat untuk orang lain, kita persalahkan mereka. Wah, itu yang dalam Yesaya pasal yang ke-58 diceritakan. Pada hari Sabat justru kamu berbantah-bantah, saling menuduh. Aku tidak menerima kamu punya perbaktian atau puasa yang demikian, kata Tuhan. Karena hari Sabat adalah hari kesukaan sebenarnya. Hari kebahagiaan. Hari di mana orang merasa bersuka cita oleh karena ada bantuan pertolongan yang diberikan. Terima kasih. Oke, jadi saya sedikit mau mengomentari tadi yang disampaikan Ibu Doli, bahwa apa yang dilakukan Yesus, atau maksudnya tidak ada satupun perbuatan Yesus yang gak ada tujuannya. Kelihatannya kan sepele, dia mengaduk debu dengan ludah. Yesus kan boleh aja ngomong udah sembuh, iya, atau cuman pegang. Apa sebenarnya yang dia mau sampaikan, pekabaran apa? Yesus tahu bahwa itu hari Sabat, dan bagi orang Farisi secara tradisi bukan perintah Tuhan, tapi tradisi bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja, termasuk mengaduk-ngaduk tanah itu, sekalipun untuk menolong orang. Karena pasti kesembuhan bukan karena diludah, bukan karena tanah yang diaduk, tapi karena Kristus. Tapi mengapa Yesus mau melakukan itu? Karena mau memberikan pengajaran. Dia yang menciptakan hari Sabat, dia yang tahu, dan dia memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang meringankan penderitaan, perbuatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sementara kan orang Farisi dengan mereka punya kefanatikan. Mungkin kita perlu juga introspeksi diri. Kadang kita menjadi begitu fanatik. Orang jadi sahabat Yahudi ya. Oh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Yang nggak boleh kan itu mencari nafkah hari Sabat ya. Sementara Tuhan Yesus memberikan teladan karena hari Sabat dikaruniakan untuk manusia. Mungkin Dr. Alvin mau menambahkan hal itu.
Betul sekali. Jadi ketika hari Sabat diberikan sebenarnya adalah dengan maksud Allah mau menyatakan kasih-Nya bagi kita. Karena hari Sabat itu lambang daripada selain penciptaan, lambang juga penebusan, lambang penyelamatan, lambang di mana Allah berhubungan dengan manusia. Indah sekali. Bagaimana kalau kita sibuk mengurus kita punya diri sendiri, melihat kesalahan orang lain? Sementara Tuhan mau datang untuk mau berbicara, menyatakan kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Kita lari daripada itu. Jadi hari Sabat merupakan suatu hal yang sangat indah yang Tuhan sebenarnya sudah berikan bagi kita, yang telah disalah-artikan, disalahgunakan oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Ibu Jenny masih Cukup. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, boleh saya katakan ada dua hal yang mungkin bisa menjadi hal aplikasi yang praktis, bahwa jangan khawatir, jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan, dan tidak percaya ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Yesus telah mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari apa yang pernah seorang manusia alami, dan Dia akan memberi kita kekuatan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencintai kita, karena Dia sudah mati buat kita. Kemudian hal yang kedua adalah Yesus memberikan teladan tentang hari Sabat, suatu hari yang indah, hari yang suci yang Dia berikan untuk kebahagiaan kita. Para pendengar sekalian, kita berada pada penghujung pertemuan kita kali ini. Terima kasih Dr. Alvin, Ibu Doli, dan Ibu Jenny. Hari Sabat adalah satu pemberian Yesus yang indah untuk kebahagiaan manusia, dan Yesus mengasihi kita dan rindu untuk mencelikan kebutaan rohani yang kita miliki. Mari para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita untuk menjadi seperti Yesus dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami Advent Vision Media Ministry dalam mempelajari buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap agar para pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman, dan teruslah bergabung bersama kami. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. mengakhiri perjumpaan kita dengarkan kesimpulan bagian kedua bab 51. Dr. Alvin, silakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah terang dunia itu. Terang itu menghidupkan bagi saudara dan saya yang sudah buta, yang tadinya buta secara rohani. Tapi kita bersyukur kita boleh memiliki terang bila kita mengundang Yesus ke dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menerangi hati kami. Untuk Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya kepada kami oleh karena kasih Bapa dan kuasa di dalam Roh Kudus-Mu. Telah memberikan Sabat-Mu yang indah bagi kami sebagai tanda hubungan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami semua memperoleh damai sukacita ini. Kami yang dalam pergumulan-pergumulan, baik pergumulan dalam hubungan suami dan istri, dalam keluarga, sedang ada pertentangan-pertentangan dalam keluarga, Tuhan campur tangan, memberikan kelepasan dan kelegaan kemenangan. Kami yang dalam pergumulan pendidikan, menempuh pendidikan, biarlah hikmat surgawi menjadi bagian pengalaman kami. Dalam pergumulan pekerjaan, mencari rumah, atau mencari teman hidup, Tuhan tolong kami. Karena kami tidak sanggup, karena pilihan kami jahat semata-mata. Tapi bila mana terang dalam hati kami, maka terang itu boleh bercahaya. Pilihan kami menjadi benar dan tepat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 52 dengan judul Gembala Ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.
Yesus mau datang segera.